Assalamualaikum Ustaz, izin ke kamar mandi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, ya, bagaimana kabar antum, ananda para juara kelas 5 di siang hari agak mendung ini? Alhamdulillah. Yes. Ya, syukur alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ada teman kita yang sekarang belum sehat atau tidak sehat ya. Yang pertama ada Mbak Husna yang tadi sehat. Ya, tadi sehat. Tapi semoga sehat terus ya. Kemudian sekarang yang hari ini sakit itu ada Mas Faik. Mas Faik sakit ya. Nah, kemudian yang recovery itu menyehatkan tubuhnya kembali, memulihkan, itu adalah Mbak Rahma. Dan yang lain yang hadir di Zoom, ya semoga sehat terus ya. Amin. Nah, hari ini sebelum dimulai, Pak Misan mau menginformasikan dulu biar antum ingat. Oh, suaranya kecil. Pakai headset mungkin. Besar, Ustaz. Suaranya besar. Sekarang besar ya. Ada. Oke. Lebih. Sekarang Udah besar. Ya. Nah, sebelum dimulai, Pak Misan mau mengingatkan antum dulu, mulai minggu depan ya. Minggu depan itu sudah awal September berarti. Nah, tanggal 30 sampai seterusnya, sampai Oktober atau November. Itu antum nanti dalam sepekan itu 3 kali ya untuk AKM-nya. Diingat-ingat. Jadi Senin, Rabu, dan Kamis. Senin yang numerasi, Rabu yang karakter, survei karakter, yang Kamis adalah literasi ya. Nah, jangan lupa. Terus nanti hari Jumat, Sabtu besok ditunggu informasinya untuk belajar ya. Belajar soal-soal AKM. Antum ngerjakan sendiri. Kalau yang siang begini kan bareng-bareng ngerjakannya. Nah, simulasi. Nah, nanti ngerjakan dari rumah masing-masing. Dimulainya kapan? Nah, kalau nggak Jumat besok, Sabtu. Ditunggu aja ya. Nanti dikasih linknya, antum. Dikasih linknya, dikasih apa namanya passwordnya, terus dikasih tokennya. Itu ada tokennya untuk dimasukkan. Nah, ditunggu informasinya. Jumat atau Sabtu. Bisa pagi, bisa siang, bisa agak sore, begitu. Nah ya, sekarang kita mulai ya. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah. Oke. Kita sudah 5 kali pertemuan. Ya. Untuk literasinya. Berarti numerasi juga sudah 5 kali pertemuan. Nah, ini AKM literasi yang kelima. Soal nomor 1. Bentar. Berdasarkan informasi pada gambar wacana. Nah, gambarnya ini tak informasikan saja. Ternyata nggak bisa di-download tadi gambarnya. Ya. Berdasarkan informasi pada gambar wacana, manakah pernyataan yang sesuai dengan kondisi Taman Nasional Komodo?
Jadi gambarnya itu gambar Taman Nasional Komodo. Nah, sekarang jawaban bisa lebih dari satu. Itu ada titik-titik-titik itu. Ya, nggak ada ABC-nya ya, titik-titik. Kita kasih nomor aja ya. Nomor 1. Komodo pada dasarnya pemburu pasif yang melumpuhkan mangsa dengan gigitan. Betul atau salah? Betul. Digigit ya mangsanya ya. Betul atau salah? Kayak harimau, Ustaz. Betul, digigit. Dalam. Tadi siapa yang manggil? Mas siapa? Adam? Tidak ada. Digigit habis itu diracuni ya, Ustaz. Oh, Mas Rois. Ya, digigit dulu ya. Kan air liurnya komodo itu banyak virus bakteri. Iya, betul. Jadi kalau antum ada luka, itu jangan ke tempat penangkaran komodo. Jangan dekat-dekat sama komodo. Bukan kodomo ya, komodo. Nah, kalau kodomo pasta gigi. Ya, komodo itu penciumannya tajam kalau ada bau amis-amis begitu. Nah, nomor 2, tikus endemik dan rusa timur termasuk jenis fauna di Taman Nasional Komodo. Betul atau salah? Tahu Satana yang ini. Rusa timur. Nah, Nusa Timur di timur. Ya, timur. Di Nusa Tenggara Timur ini Pulau Komodonya. Betul? Betul. Harusnya. Betul. Ya. Betul ya. Nomor 3. Taman Nasional Komodo hanya berlokasi utama di Pulau Komodo. Betul atau salah? Iya, betul. Betul, Ustaz, betul. Tapi ada yang lain, Ustaz. Hanya berlokasi di Pulau Komodo? Enggak. Enggak. Oh, enggak. Di Nusa Tenggara Timur itu ada beberapa lokasi. Ada di Pulau Bintang. Satu contoh. Nah, jadi enggak di Pulau Komodo saja. Soalnya menjebak, Ustaz. Oh iya, ini kan boleh lebih dari satu jawabnya. Yang betul boleh lebih dari satu. Ini salah ya. Yang ketiga salah. Taman Nasional Komodo hanya berlokasi di Pulau Komodo. Yang keempat, Taman Nasional Komodo diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO sekitar 11 tahun setelah didirikan. Betul atau salah? Betul. Betul, 11 tahun setelah didirikan Pulau Komodo, Taman Nasional Komodo baru diakui UNESCO. UNESCO itu badan di PBB. Nah, jadi yang salah cuma satu. Ya. Jadi antum kalau jawabnya yang betul cuma 2 yang di atas, berarti kurang 1. Ya. Jawaban yang betul ada 3. Hati-hati kalau jawabannya lebih dari 1 itu antum harus hati-hati, teliti. Nah, selanjutnya kita lanjutkan nomor 2. Nah, ini tambah banyak lagi nih. Sebentar. Biar kelihatan tulisannya. Nah, soal nomor 2 tak bacakan ya. Anton mendapat tugas dari gurunya untuk membuat sebuah kerajinan. Kerajinan yang dibuat harus memiliki tema lingkungan hidup. Kemudian Anton mencari ide dengan cara membaca berbagai berita mengenai lingkungan hidup. Anton pun menemukan berita berikut. Nah, ini beritanya. Parahnya masalah sampah plastik di Indonesia. Nah, masalah sampah plastik di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gina R. Jambeck dari University of Georgia pada tahun 2010,
ada 275 ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Banyak. Ya. Di antara jutaan ton sampah tersebut, sekitar 4,8 hingga 12,7 juta ton terbuang ke laut dan mencemari laut. Di Indonesia saja ada sekitar 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48 hingga 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Padahal jumlah penduduk pesisir Indonesia hampir sama dengan India, yaitu 187 juta jiwa. Namun tingkat pencemaran plastik di laut India hanya sekitar 0,09 sampai 0,24 juta ton per tahun. Dan India menempati urutan ke-12 sebagai negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar di dunia. Jika dibandingkan dengan India, dimungkinkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih belum optimal. Panjang ya. Kalau literasi itu antum harus membaca. Tak hanya itu, pencemaran plastik di Indonesia pun diperkirakan akan terus meningkat. Hal itu dapat terjadi karena saat ini industri-industri minuman di Indonesia tumbuh dengan pesat. Padahal banyak produk minuman yang menggunakan plastik sekali pakai sebagai packaging. Sebagai ngepaknya itu pakai plastik ya kebanyakan sekarang. Pertumbuhan industri minuman yang sangat pesat tentu saja akan menghasilkan pertumbuhan jumlah sampah plastik yang semakin banyak. Terlebih saat ini kapasitas pengolahan limbah plastik masih terbilang minim. Berdasarkan berita tersebut, untuk mengurangi tingkat pencemaran plastik, peran apa yang dapat kamu lakukan sebagai siswa? Pertanyaannya cuma itu, ya. Tapi bacaannya panjang. Oke, sekarang dipikirkan apa yang antum lakukan untuk mengurangi tingkat pencemaran plastik. Nah, ini Ustadz mau mendengarkan beberapa dari antum yang menjawab. Ya, menjawabnya tidak keroyokan tapi gantian. Ustadz, jawabannya ada di Pak itu, Ustadz. Tulisan ini. Boleh di sini, boleh di luar. Antum mikirkan sendiri juga boleh. Ya, karena pertanyaannya kan, apa yang dapat kamu lakukan sebagai siswa? Nah, boleh di luar, boleh di dalam artikel. Nah, dipikirkan sejenak, dikasih waktu 2 menit untuk berpikir. Ya, maksimal 100 kata. Ya. Jawaban antum itu maksimal 100 kata. Nah, ini pendapat. Sebentar, ada yang raise hand. Ya. Mas Radit raise hand. Silakan Mas Radit. Ustaz, 100 kata maksudnya apa? Apa Mas Radit? Kurang jelas suaranya. 100 kata itu maksudnya apa? Oh, 100 kata itu maksudnya apa? Misalnya ya Mas Radit ada kalimat, saya belajar AKM. Itu ada berapa kata? 3, Pak. 3. Saya 1 kata, belajar 2 kata, AKM 3 kata. Gitu Mas Radit. Nah, oke ya, paham ya. Kalau 100 kata berarti antum agak panjang nanti bisa ngomongnya, jawabnya. Oke. Oke, Mas Rois. Silakan Mas Rois. Memperbanyak kapasitas pengolahan limbah plastik. Memperbanyak kapasitas pengolahan limbah plastik. Jawaban dari Mas Rois, karena kapasitas pengolahan limbah plastik masih minim. Ya, kalimat terakhir itu ya. Berarti harus diperbanyak. Nah, itu pendapatnya Mas Rois. Betul atau salah?
Betul. Mbak Khonsa? Betul, Ustaz. Oh iya, Radit. Radit ya? Betul. Betul. Itu betul. Ada pendapat lain? Nah, ini kalimat pertanyaannya terbuka. Boleh beda pendapat. Asalkan Ana nyambung. lagi, Ustaz. Nah, siapa? Ana. Ana. Siapa Ana ya? Rois. Rois lagi. Ganti dulu. Abian. Ya. Abian Rais. Mengurangi mengurangi penggunaan makanan berbungkus plastik. mengurangi penggunaan makanan berbungkus plastik, berarti para perusahaan antum jadi pengawas. Perusahaan nggak boleh pakai bungkus plastik ya. Pakai apa, Mas? Pakai daun saja, daun pisang. Ya, boleh, betul. Nah, tapi nanti betulnya lengkapnya bagaimana kita gabung dulu. Nih, satu sisi jawabannya ya. Ada lagi? Ana, Ustaz. Sebagai Maksudnya siswa, Ustaz, antum sebagai siswa ya, bukan sebagai pengusaha, sebagai perusahaan bukan. Mas Radit ya. Ya, Ustaz. Silakan. Kita harus mengurangi kantong plastik dengan kantong penggantinya kantong kain yang dari kain, Ustaz. Oh ya, Itu antum loh. buat kantong Kantong kain. yang antum. dari anyaman bambu itu loh, Ustaz. Oh iya. Ini Ustaz. dari aspek antum sebagai siswa ya, jangan sebagai perusahaan. Jangan. Ana, Ustaz. Ustaz. Ya, terakhir siapa tadi Ana? Radit Abian Ustaz, Rois. maksud Ana Ustaz Ini susah. mengurangi membeli makanan berbungkus plastik. Oh Mengurangi ya. membeli. Oke. Berarti nanti antum yang berbungkus daun ya. Beli nogosari, beli singkong gitu ya, Mas ya. Nah, sekarang kalau antum ke supermarket plastikan kabeh ya. Nggak jadi beli lah, beli gula pakai plastik bungkusnya. Gimana, Mas? Ya. Ana Rois, Ustaz. Rois menjawab lagi. Sebagai siswa, Ya. antum sebagai siswa. Sebagai siswa, Ustaz. Ya, yang dapat antum lakukan sebagai siswa. Bukan sebagai perusahaan, bukan sebagai apa namanya? Pemerintah ya. Sebagai siswa. Ini, Ustaz. Mendaur ulang sampah plastik, contohnya botol plastik bekas minum itu untuk menjadi wadah ballpoint atau pensil-pensil. Iya, oke. Ya, oke cukup ya. Enggak tambah banyak enggak ya pendapatnya. Oke, intinya yang antum lakukan mengurangi penggunaan sampah plastik secara pribadi antum sebagai siswa. Caranya apa tadi? Ada yang bilang beli makanan snack yang pakai bungkus selain plastik, beli nogosari, beli gula bungkus daun, bungkus kain. Nah, ada enggak ya? Jualan gula pakai bungkus daun atau kain? Nah. Makanan tradisional. Iya, yang makanan bungkusnya tradisional. pakai itu daun pisang. Iya. Terus mendaur ulang menjadi kerajinan. Antum bawa bekal ke sekolah, bungkusnya jangan pakai plastik. Pakai apa?
Ya, pakai tas apa namanya? Pakai Kain, daun. Pakai godong, Ustaz. pakai godong lebih sedap ya. Snack pakai daun itu lebih sedap loh, Mas. Ya kan? Dibakar Iya, pakai Ustaz, daun pisang. Ya, terus buang plastik gimana caranya untuk menghilangkan sampah plastik? di sampah. Dibakar. Dibakar, Ustaz. Kenapa kok dibakar? Kok nggak dibuang, ditimbun gitu aja? Karena terurainya lama, Biar cepat Ustaz. hancur, Ustaz. Ya, biar cepat hancur karena terurainya lama. Tanahnya menjadi tandus. Ya. Subur. Nggak subur, plastik itu mengeraskan tanah. Oke, Oh, betul. bukan, Ustaz, abunya yang bikin subur. Ya, semuanya betul semua, cuma antum tadi ya, bukan sebagai siswa tambahannya buahnya, ada yang sebagai perusahaan, ada yang sebagai pemerintah ya. Tapi bagus, antum berarti wacananya, wawasannya sudah luas ya. Nah, gitu. Oke, selanjutnya ke soal nomor 3. Nah, ini ada apa ini ya? Ada puisi. Hari Sabtu telah datang. Ini bukan puisi ya, bukan. Ini ajakan ini. Senangnya hari Sabtu telah datang. Dengar-dengar jam dinding berdentang. Oh, puisi ya. Senyumlah dan hilangkan segala lara. Saatnya berangkat ke sekolah segera. Nih, hari Sabtu antum berangkat ke sekolah? Enggak. Enggak. Berangkat ke rumah, Ustaz. Siapkan semangat dan Ustaz, masih di sekolah. Jauh, Ustaz. Hah? Apa? Ya, oke. Kak ke sekolah ya. Pernyataan langsung ya, ke pernyataan ya. Klik pada beberapa pernyataan yang benar sesuai dengan isi teks. Yang pertama, ini benar atau salah sesuai dengan isi teksnya. Kegiatan membersihkan sekolah dilakukan pada hari Sabtu. Betul atau salah? Betul. Betul, Ustaz, betul. Betul, oke. Yang kedua, pembersih kain pel, sapu, tongkat pel, ember, dan karbol dibawa peserta didik. Salah. Gimana? Salah, Ustaz. Dibawa Salah. atau disiapkan? Disiapkan. Ya. Nah, kalau antum bawa dari rumah, nggawa pel, nggawa sapu, nggawa tongkat, nggawa ember. Enggak jadi ke sekolah, Ustaz. Bisa kayak jualan, Ustaz. Iya, di Motornya. sekolah kan ada. Disiapkan, bukan dibawa. Berarti itu yang salah ya. Sadli, Rafli, dan Rina membersihkan lantai, lemari, dan kursi kelas seluruh kelas. Iya. Sadli, Betul, Rafli, Ustaz. Rina membersihkan betul. semua kelas. Betul atau Enggak. salah itu? Salah. Salah, Ustaz. Kelihatannya cuma halamannya tuh, Ustaz, bersihinnya. Salah ya. Nah, kalau 3 anak bersihkan seluruh kelas, bagaimana itu? Capek, Ustaz. Bisa antum bayangkan nggak? Nah, itu hanya ilustrasi itu, gambarnya itu cuma ilustrasi. Ya, semua siswa. Gotong royong dapat meringankan tugas Rafli, Sadli, dan Rina. Benar, Ustaz. Benar. Benar. Ya, gotong dan royong. Royong. Ya. Soal keempat. Nah, tak bacakan ya. Nanti antum nggak boleh males membaca teksnya ya. Ini banyak ini.
Judulnya tentang kuda laut. Kuda laut merupakan hewan laut yang memiliki kepala seperti bentuk kepala kuda dan moncong yang panjang. Ukuran tubuh kuda laut juga bervariasi, bisa mencapai sekitar 35 cm. Kecil atau panjang, pendek atau panjang? Kuda laut? Panjang. Cukup panjang ya, 35. Tapi kalau di lautan termasuk hewan kecil atau hewan besar? Kecil. Kecil di lautan. Meskipun merupakan hewan laut, kuda laut ini buruk dalam berenang. Ia memiliki kecepatan berenang sangat lambat. Jadi nggak pintar berenang. Nah, kelas 5 yang belum pandai berenang siapa? Tiga benar, tiga salah. Oh, Mas Faruk. Terus siapa lagi? Empatnya itu salah. Nah, Mas Faruk saja ya. Kuda Ia laut. memiliki kecepatan berenang sangat lambat. Ini disebabkan oleh keunikan bentuk tubuhnya yang tegak kayak kuda, ya. Nah, keunikan tubuhnya yang tegak juga membuat ia berenang secara vertikal, bukan horizontal seperti ikan lainnya. Berarti ke depan atau ke atas ini berenangnya? Ke atas. Depan. Ke atas, ya. Ya, ke atas Nah, vertikal. Ustaz, tapi ada kayak sirip Ustaz di belakangnya, Ya, di itu. punggungnya itu. Iya, di punggungnya. Makanya dia berenangnya lambat, pakai sirip yang di punggung itu. Iya, tapi kalau yang di bawah itu kayak buat ngelontarin ke atas gitu loh, Ustaz, biar Iya, ngebus ke atas. betul. Selain keunikan Atas depan. pada tubuhnya, kuda laut juga ternyata memiliki cara berkembang biak yang unik. Caranya bertelur ya. Kuda laut betina meletakkan telur-telurnya ke dalam kantung yang terletak di perut kuda laut jantan. Kuda laut jantan juga membawa telur-telur itu kemanapun ia pergi. Setelah beberapa lama, tibalah waktunya melahirkan. Kuda laut jantan membuka kantung di perutnya. Kemudian ratusan bayi kuda laut berhamburan ke laut. Langsung bisa berenang ya. Sayangnya, dalam ratusan kelahiran bayi kuda laut, hanya beberapa saja yang dapat bertahan hidup hingga dewasa dan berkembang biak. Populasi kuda laut terus menurun akibat pemangsa, polusi, perusakan habitat, dan perdagangan secara ilegal. Nah, kuda laut ternyata diperdagangkan, Mas. Ya, Perdagangan ilegal itu apa, Ustaz? perdagangan gelap, nggak lewat jalur yang resmi. Nggak ada lampunya. Ya, nggak ada lampunya. Maksudnya itu tidak membayar pajak kalau diekspor. Nggak resmi, jadi nggak bayar pajak. Kita lihat di YouTube, Pak, kuda laut kalau melahirkan itu langsung banyak gitu saat disembur. Iya, iya Mas. Disemburkan lewat kantongnya itu. Iya. Kan juga begitu, ikan itu lewat mulutnya. Ustaz, Ana mau jawab soalnya, Ustaz. Oke, Kepikiran, yang Ustaz, pertama Ana. dulu ya. Yang pertama, ini kita cek betul atau salah. Kuda Benar. laut berkembang biak dengan cara bertelur. Benar. Benar? Ya, meletakkan telur tadi ya. Yang kedua, kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk. Salah atau betul? Benar. Benar. Kuda laut memiliki bentuk kelapa seperti kuda. Kepala, Ustaz. Oh ya. Kuda laut memiliki bentuk kepala seperti kuda dan moncong yang pipih. Betul atau salah? Benar. Moncongnya pipih. Salah, Ustaz. Ini moncong yang panjang. Moncongnya panjang. Pipih itu gak kayak kuda nanti. Kayak apa? Pipih itu kayak kertas, Ustaz, tipis. Iya. Kayak ikan apa namanya? Yang lebar pipih itu ya.
Semua kuda laut memiliki ukuran tubuh yang sama, yaitu sepanjang 35 cm. Salah. Salah, Ustaz, salah. Beda-beda. Bervariasi. Beda-beda ya. Bervariasi Ustaz tadi. 35 cm itu ukuran yang mayoritas atau rata-rata? Rata-rata mungkin Ustaz. Bukan, itu yang paling panjang. Ya, Lintas. bisa Iya, Ustaz, mencapai, berarti yang 35 paling panjang. cm itu panjang banget. Setangan anak mungkin. 35 cm itu penggaris 30 sentian itu loh, Mas. Iya, Ustaz. Wow, besar banget. Kok besar, panjang? Iya, panjang. Kuda laut jantan membawa telur-telur mereka kemana saja mereka pergi. Benar, Ustaz, benar. 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 Yang salah 2 ya. Benar. Nah, oke, Kuda laut antum jantan membawa telur-telur mereka kemana saja kan? Itu membawa telur-telurnya dibawanya apa? Di mana? oh, Kantong itu tadi di kantong di artikelnya ada. jantan. Di kantongnya kuda laut jantan yang ada di perut. Oh iya, betul Mas Rois. Membawanya di kantong yang kuda laut jantan punya kantong. Kanguru juga punya Ustaz kantong. Iya, kanguru. Habis itu koala. Nah, betul. Koala, ya. Kalau kanguru itu jalannya lari atau melompat? Melompat. Lompat, Ustaz, lompat. Lompat. Ustaz. Panjangnya sekali lompat berapa meter? Ada yang tahu? Nggak Berapa? tahu. 3 sampai 4 meter dia sekali lompat itu. Wow. Jauh ya. Antum Tungkai balapan sama kakinya kanguru besar kalah. Ustaz. Jadi energinya lebih besar. Dalam? Tungkai kakinya loh Ustaz besar. Hebat. Yang belakang panjang. Ya, untuk melompat. Kayak kelinci. Kelinci itu yang bagian belakang panjang, Mas. Kan dia melompat-melompat kalau lari. Melompat kecil-kecil. Kayak katak juga ya Ustaz. Ya, katak. Katak melompat ya, bukan jalan ya. Iya sih melompat. Soal kelima. Tapi kalau kanguru sama kelinci itu kalau jalannya jadi lambat. Ya, oke. Soal kelima ya. Bacaannya masih sama ini artikelnya. Mengapa kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk? Nah, silakan. Ada yang menjawab? Ini Ustaz. Angkat tangan dulu. Ini Ustaz kalimat yang ini. Oh, Meskipun merupakan apanya? Dibacakan jawabannya. Meskipun merupakan hewan laut, kuda laut ini buruk dalam berenang. Ya, karena apa? Mengapa? Ia memiliki kecepatan berenang yang sangat lambat. Ini disebabkan oleh keunikan bentuk tubuhnya yang tegak. Keunikan tubuhnya yang tegak juga membuat ia berenang secara vertikal, bukan horizontal seperti ikan lainnya. Panjang sekali ya jawabannya Mas Rois. Nah, tadi ada bisa disingkat lagi ya. Mbak Khonsa. Benar, tapi kepanjangan Mas Rois. Bisa disingkat lagi. Tadi yang angkat tangan Mbak Khonsa. Silakan. Mbak Khonsa. Oh, itu masih di mute Mbak Khonsa. Karena tubuhnya tegak. Iya, betul. Itu aja alasannya.
Karena bentuk tubuhnya tegak. Berenang sangat lambat. Iya, suaranya kecil Mbak Konsa. Nggak pakai apa? Nggak pakai headset coba. Lepas headsetnya. Berenangnya secara vertikal, bukan horizontal seperti ikan lainnya. Ya, alasannya satu, bentuk tubuhnya tegak. Yang kedua, berenangnya vertikal. Itu aja, singkat ya. Nah, jadi jawabnya jangan terlalu panjang. Nah, langsung disingkat aja. Intinya apa gitu. Nanti khawatir nggak cukup nanti kalau antum menuliskan, ya kan? Ada batasannya 100 kata. Nah, ya Mas Rois ya. Oke. 100 kata soalnya Mas Rois, jangan kepanjangan. Nah, oke. Soal ke-6. Nah, ini tentang apa? Bekantan. Salah satu hewan asli yang berasal dari Kalimantan adalah bekantan. Bekantan merupakan jenis monyet dengan hidung besar yang besar. Hidung besar yang besar. Sudah besar dikasih yang besar. Dan memiliki rambut berwarna coklat kemerahan. Ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lainnya adalah hidung panjang dan besar. Ciri utama ini hanya ditemukan pada bekantan spesies jantan. Hidung bekantan jantan begitu besar yang terlihat menggantung di atas mulut. Jika ingin makan, si jantan ini harus mendorong hidungnya keluar dari mulut agar dapat meletakkan makanan ke dalam mulut mereka. Bekantan jantan berukuran lebih besar daripada bekantan betina. Ukuran bekantan jantan dapat mencapai 75 cm dengan berat mencapai 24 kg. Berat nggak? Berat ya? Berat. Sedangkan bekantan betina berukuran 60 cm dengan berat 12 kg. Nah, ini lebih ringan yang betina. Makanan bekantan adalah buah-buahan dan biji-bijian. Selain itu, bekantan memakan aneka daun-daunan. Namun, makanan daun-daunan ini menghasilkan banyak gas pada waktu dicerna. Ini mengakibatkan efek samping yang membuat perut bekantan jadi membuncit. Saat ini, populasi bekantan menurun drastis. Hal tersebut disebabkan perburuan liar yang dilakukan oleh manusia. Selain itu, hutan tempat bekantan tinggal juga rusak karena penebangan hutan. Pohon-pohon yang menjadi tempat tinggal bekantan berkurang sehingga bekantan tergusur. Para bekantan tersebut kerap mendatangi perkampungan manusia untuk mencari makanan. Waduh, itu bisa dibayangkan itu. Kalau tempat tinggal orang didatangi bekantan gimana ya? Salam Ustadz bekantannya. Salam dulu ya. Assalamualaikum. Kalau perumahan antum didatangi bekantan gimana? Bekantan itu apa, Ustaz? Loh, bekantan itu apa? Tadi Ustadz sudah membacakan, antum? Ayo, ada yang bisa membantu menjawab bekantan itu apa? Bekantan itu merupakan jenis monyet dengan hidung besar. Iya, itu satu jenis monyet yang hidungnya besar. Ya Mas ya, Mas Radit ya. Nah, tadi dibacakan. Oke, sekarang ciri utama yang membuat monyet dan bekantan berbeda berdasarkan bacaan tersebut adalah yang mana? Hidungnya sangat besar. Ukuran hidungnya panjang dan besar pada spesies. Bukan itu. Ayo yang mana? Betul, yang B. Yang B. Hidungnya panjang dan besar pada spesies jantan. Coba antum perhatikan paragraf yang pertama, kalimat yang 1, 2, 3, yang ketiga. Tak bacakan ya. Ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lainnya adalah hidung panjang dan besar. Ya kan?
Yang membedakan dengan monyet adalah hidung panjang dan besar. Berarti yang B, ya, yang B. Nah, gampang ya. Gimana? Soal AKM literasi gampang atau susah? Gampang susah. Gampang susah. Jadi susah lah. Susah gampang. Antum yang penting itu apa? Harus membaca teksnya dulu. Harus membaca gampang. Pokoknya antum harus membaca teksnya dulu. Itu aja kuncinya, ya. Pahami bacaannya. Soal berikutnya, sudah selesai. Selamat belajar. Oke, waktunya juga tinggal sedikit, tinggal 5 menit lagi, ya. Sebentar. Oke. Ada yang sudah 13.53, Ustaz. Ya, gak apa-apa. Ada yang ditanyakan, disampaikan? Insya Allah nggak ada. Jelas ya. Siapa yang berlatih soal AKM secara mandiri di rumah? Anak belum, Ustaz. Kemarin bukunya baru datang. Oh, bukunya baru datang. Ya, kalau sudah ada bisa mandiri. Anak sekarang ada di Surabaya, Ustaz. Oh, ngerjakannya nggak harus pakai buku ya. Pusmenjar itu yang dikasih link sama Ustazah Yuni, barang itu bisa diklik ya. Oh, enggak ada. Oh, nanti tak carikan linknya. Antum nggak harus bawa buku kemana-mana. Keluar kota bawa HP kan, antum kan? Masa HP-nya ditinggal di rumah? Ya, oke. Itu dulu. Tadi yang menyiapkan siapa ya? Oh, Mbak Aimi ya, Mbak Aimi ya. Mbak Aimi silahkan disiapkan. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Disiapkan Mbak Aimi. Istiqadan, kusyu'an, doaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, dulu setelah ini antum kita istirahat ya. Waalaikumsalam. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.